Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat pagi, salam sehat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah pada hari ini, Jumat 16 April 2021. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan ayat harian Almanak HKBP yang tertulis dalam Habakuk 2 ayat 4. Idama nateal do ibana, dang tigor rohana di bagasan, ala yang gohalak partigori mengulu do binahin ni persihoho na marhapor seau. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh percayanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Habakuk 2 ayat 4, ayat renungan kita hari ini menekankan betapa pentingnya bagi orang percaya untuk hidup oleh iman. Imanlah kekuatan kita. Dengan iman kita dimampukan melanjutkan kehidupan kita. Bahkan dalam kitab Perjanjian Baru ayat ini dikutip kembali. Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, Ibrani 10 ayat 38. Karena hidup oleh iman percaya membuat kita menjadi seorang pemenang. Coba kalau kita tidak beriman, ketika melihat situasi yang tidak adil atau di dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, mungkin kita sudah lama menyerah, berputus asa, jatuh. Tapi karena iman kita kepada Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa itu, sehingga kita masih dimampukan menjalankan perjuangan iman dan hidup kita hingga pada saat ini dan hari-hari ke depannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Habakuk bergumul melihat bangsanya ditindas, diancam, ditekan oleh orang-orang yang kuat, yang jahat. Sehingga dia berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan kelaliman ini menindas bangsamu, menindas bangsa ini. Karena Nabi Habakuk melihat bagaimana dengan leluasanya orang-orang jahat, dengan sombongnya, dengan membusungkan dadanya, menekan orang-orang lemah, umat pilihan Tuhan. Ketidakadilan terjadi, kejahatan merajalela. Untuk menjawab seruan dan pergumulan Habakuk, Tuhan memberikan penglihatan kepada Habakuk bahwa dalam penglihatan itu Tuhan memperlihatkan bagaimana orang-orang jahat yang menindas orang-orang benar tidak akan bertahan lama, akan segera lenyap dengan segala kekuatan dan kesombongannya. Sehingga walaupun Nabi Habakuk bertanya dan berteriak berseru kepada Tuhan, namun seruannya itu mengandung iman, sehingga dia mengatakan orang benar hidup oleh percayanya. Orang benar hidup oleh imannya. Dan iman kita itulah yang menyelamatkan kita, yang menguatkan dan menyembuhkan kita. Dengan iman kita beroleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Maka ayat hari ini membangkitkan kembali iman kita. Milikilah iman yang teguh. Karakternya seperti apa? Karakter orang beriman, orang percaya dalam ayat kita ini adalah orang yang tidak membusungkan dadanya. Orang yang tidak sombong, yang tidak menganggarkan kehebatannya, kekayaannya, kekuatannya. Atau dalam istilah Batak, jangan sampai kita mengatakan ise mana songunau. Udang artaku, udang hepekku, sehat-sehat duau, apalagi ngapak sinau. Oh, jangan. Tetapi milikilah kerendahan hati, karena karakter orang yang beriman yang digambarkan oleh ayat kita hari ini adalah orang yang lurus hatinya. Orang yang tidak membusungkan dadanya, tetapi menggantungkan kehidupannya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatannya. Tanpa Tuhan dia bukan siapa-siapa. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, ada yang masih berjuang melawan sakit penyakitnya. Terlebih saudara-saudara kami dalam minggu-minggu ini ada yang terpapar oleh virus corona, pandemi COVID-19. Ada yang masih bergumul karena tekanan pekerjaan, padahal dia sudah memberikan yang terbaik, sudah berusaha, tetapi dia belum mendapatkan apa yang diinginkan. Ada mungkin saudara-saudara yang mengalami usaha, mengalami penurunan, ataupun mengalami omset yang besar, mendapatkan omset yang besar. Atau keluarga yang masih berada dalam kesulitan menghadapi anak-anak kita yang masih belajar daring. Dan banyak lagi persoalan pergumulan yang kita hadapi. Kita bisa seperti Habakuk, sampai berapa lama situasi ini Tuhan? Namun seruan dan pertanyaan itu harus didorong karena iman kita. Sebab orang benar hidup oleh percayanya. Dengan iman percaya kita, kita mampu melanjutkan kehidupan kita. Kita beroleh pengharapan bahwa kita akan menjadi pemenang. Orang-orang yang berimanlah yang akan menjadi pemenang. Dia tidak mudah menyerah, dia tidak akan berputus asa, karena Tuhan penopangnya dan kekuatannya. Selamat, milikilah iman yang teguh. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi teruslah dengar-dengaran dengan firman Tuhan, sehingga iman kita semakin kuat, semakin teguh, karena kita hidup oleh iman percaya kita kepadanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas firman yang menyapa kami hari ini, memulai dan menjalani aktivitas yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Ada sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di pasar, di kantor, di ladang, anak-anak kami yang dalam proses studinya, kami berserah kepadamu agar kami memiliki karakter orang benar yang lurus hatinya, yang mengandalkan Tuhan, yang jauh dari kesombongan, menganggarkan kehebatan. Tapi sepenuhnya hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kami tidak menyerah. Apapun kondisi yang kami hadapi saat ini, kami mau menjadi pemenang oleh karena iman percaya kami. Kuatkan yang lemah, yang sakit, yang bergumul. Teguhkan iman kami agar dalam semua kehidupan kami, baik sehat atau sakit, berhasil atau gagal, Tuhan pengharapan kami. Saudara-saudara kami yang sakit karena virus corona dalam beberapa minggu ini, anggota jemaat kami atau siapapun,
Kuatkan mereka agar tenang menjalani semuanya. Engkau memberikan kesembuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Berkati gereja kami dengan segala pergumulannya. Berkati keluarga kami, anak-anak kami. Ampuni kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.